Banjir darah di Tambun Tulang. Bagian 1. Kiai Bangkalan menggeletak di lantai batu dalam goa belerang. Sedikit pun tubuh itu tidak bergerak lagi, karena napasnya sudah sejak lama meninggalkan tubuh. Orang tua itu menggeletak menelentang. Dua buah keris kecil, yang panjangnya hanya 3/4 jengkal berhulu gading, menancap di tubuh Kiai Bangkalan. Darah bercucuran menutupi seluruh wajahnya. Dalam jari-jari tangan kiri Kiai Bangkalan, tergenggam secarik kertas tebal 4 persegi. Sedang tepat di ujung jari telunjuk tangan kanannya, yaitu pada lantai batu, tergurat tulisan Tambun Tulang. Pendekar 212, Wiro Sableng, yang berdiri di dekat tubuh tak bernyawa Kiai Bangkalan, tidak mengetahui apa arti dua buah kata itu. Apakah nama seseorang, yaitu manusia yang telah membunuh orang tua itu, ataukah nama sebuah tempat? Yang diketahuinya ialah bahwa si orang tua telah menuliskan dua buah kata itu pada saat-saat menjelang detik kematiannya, karena ujung jari tangan yang dipakai menulis masih terletak kaku di atas huruf terakhir kata yang kedua. Diam-diam Wiro Sableng memaki dirinya sendiri. Seharusnya dia datang lebih cepat ke goa belerang itu, sehingga nasib malang begitu tidak terjadi atas diri si orang tua. Kiai Bangkalan tempo hari telah menyuruhnya datang dan menjanjikan akan memberi pelajaran tentang ilmu pengobatan. Kini dia datang terlambat. Kiai Bangkalan hanya tinggal tubuh kasarnya saja lagi. Perlawanan terakhir. Perlahan-lahan, pendekar muda ini berlutut di samping tubuh Kiai Bangkalan. Diperhatikannya kertas tebal 4 persegi yang tergenggam di tangan kiri Kiai Bangkalan. Ternyata kertas tebal ini adalah robekan kulit sebuah buku. Dan pada kertas itu tertulis, 1000 macam ilmu pengobatan. Wiro Sableng tarik napas panjang yang mengandung penyesalan. Satu kesimpulan lagi dapat ditarik oleh pendekar ini, yaitu bahwa Kiai Bangkalan menemui kematiannya dalam mempertahankan sebuah buku ciptaannya. Buku tentang pengobatan itu tentulah sebuah buku yang sangat berguna bagi dunia persilatan, hingga seseorang telah mengambilnya dengan jalan kekerasan. Dan Wiro lalu ingat kembali janji Kiai Bangkalan yang hendak mengajarkan ilmu pengobatan kepadanya. Rupanya orang tua itu telah membukukan seluruh macam cara pengobatan yang diketahuinya. Sepasang mata Wiro Sableng kemudian berputar memperhatikan dua buah keris kecil yang menancap di tubuh Kiai Bangkalan. Menurutnya, kedua keris itu pasti mengandung racun jahat, karena seseorang yang ditusuk, bahkan yang dicungkil kedua matanya, belum tentu menemui kematian. Tak pernah dia sebelumnya melihat keris semacam itu. Kiai Bangkalan bukan seorang berilmu rendah. Dan melihat pada keanehan bentuk senjata yang menancap itu, Wiro sudah dapat menduga, siapapun pembunuh Kiai Bangkalan, manusianya pastilah bukan orang sembarangan. Dan siapakah kira-kira yang telah melakukan perbuatan terkutuk ini? Untuk beberapa lamanya, pendekar 212 masih berlutut di situ. Akhirnya, dia sadar bahwa dia harus menguburkan jenazah Kiai Bangkalan. Didukungnya tubuh tiada bernyawa itu, dan melangkah menuju ke pintu. Untuk terakhir kalinya, sebelum meninggalkan ruangan itu, Wiro memandang berkeliling. Dan saat itulah sepasang matanya membentur sebuah benda. Benda itu tadi tidak kelihatan karena tertindih oleh tubuh Kiai Bangkalan yang menggeletak di lantai. Wiro melangkah mendekatinya. Benda yang mulanya disangkanya cabikan pakaian, ternyata adalah kulit harimau. Bulunya bagus berkilat, kuning berbelang-belang hitam. Apakah Kiai Bangkalan telah bertempur melawan harimau? Mana mungkin seekor harimau bisa menancapkan dua buah keris aneh di mata orang tua itu? Atau mungkin harimau siluman? Kulit itu kering dan bersih. Ini membawa pertanda bahwa itu bukan kulit harimau hidup. Pendekar 212 Wiro Sableng masukkan robekan kulit harimau itu ke dalam saku pakaian, lalu meninggalkan ruangan batu tersebut dengan cepat. Angin ribut di tengah laut. Langit di ufuk timur mulai terang disorot sinar merah kekuningan sang matahari, yang hendak keluar dari peraduannya di Katulistiwa, detik demi detik kelihatan dengan jelas. Di bawah sorotan sinar matahari, air laut laksana hamparan permadani yang indah sekali. Kemudian matahari pun keluarlah, tersembul di ufuk timur itu, merupakan sebuah bola raksasa, seolah-olah muncul dari dalam lautan luas. Sepasang mata pendekar 212 tiada berkedip memandang ke arah timur itu. Telah 5 kali dia melihat kemunculan sang surya di tengah lautan. Betapa indahnya, sukar dilukiskan dengan kata-kata. Dan setiap dia memperhatikan keindahan alam ciptaan yang maha kuasa itu, teringatlah dia pada si pelukis aneh. Dengan keahliannya melukis, tentu orang tua itu akan sanggup menuang segala keindahan yang ada di depan mata itu ke atas kain lukisannya.
Perahu besar itu meluncur laju di lautan yang tenang, dihembus angin barat. Kemanapun mata memandang, hanya air laut yang kelihatan. Itulah batas kemampuan penglihatan manusia, yang menandakan bahwa sesungguhnya dia hanyalah makhluk lemah belaka dibandingkan dengan kehebatan alam. Angin dari barat bertiup lagi dengan keras. Layar perahu besar menggembung, dan perahu meluncur lebih pesat. Di kejauhan, kelihatan serombongan burung terbang di udara. Ini satu pertanda bahwa terdapat daratan di sekitar situ. Namun demikian, daratan itu agaknya masih terlalu jauh, hingga pandangan mata tak kuasa menangkapnya. Puas memandangi keindahan laut di waktu pagi itu, maka Wiro Sableng memutar tubuh. Dia melangkah ke buritan. Seorang laki-laki berbaju hitam berdiri di buritan itu, dan memandang tajam-tajam ke arah langit di sebelah tenggara. Wiro tak tahu apa yang tengah diperhatikan laki-laki pemilik perahu ini. Ada apakah, Bapak? Tanya Wiro. Tanpa alihkan pandangan matanya, pemilik perahu menjawab. Orang muda, perhatikan baik-baik. Adakah terlihat olehmu sekumpulan awan kelabu di kejauhan sana? Ya, awan semacam itu biasanya membawa pertanda tidak baik. Tidak baik bagaimana? Tanya Wiro, yang tak tahu apa-apa segala soal pelayaran ataupun keadaan di laut. Akan timbul angin ribut, kata pemilik perahu pula. Lalu dia pergi ke haluan dan menyuruh anak buahnya merubah arah menjauhi awan kelabu itu. Wiro Sableng angkat bahu. Awan kelabu itu sangat jauh sekali. Udara sekitar mereka bagus dan indah. Perlu apa dikhawatirkan awan kelabu itu? Kalaupun terjadi angin ribut, tentu terjadinya di sebelah tenggara itu. Maka, karena segala sesuatunya dianggap tak perlu dikhawatirkan oleh Wiro, dia pun duduk di buritan itu sambil bersiul-siul. Tapi menjelang tengah hari, kecemasan mulai membayangi hati pemuda ini. Di sebelah tenggara, awan yang tadinya kelabu, kini kelihatan menjadi hitam dan bergerak cepat sekali ke arah perahu. Dan awan itu bukan hanya satu kelompok saja lagi, melainkan berkelompok-kelompok dan menyebar di mana-mana. Pemandangan yang serba indah kini diselimuti kemendungan. Angin pun bertiup keras dan tak tentu arahnya. Kelompok awan hitam semakin banyak dan semakin tebal. Cuaca semakin buruk. Air laut bergelombang dan berputar-putar tak menentu. Jalannya perahu tersendat-sendat. Kemudian, hujan rintik-rintik mulai turun. Arahkan perahu ke pulau itu, teriak pemilik perahu pada pemegang kemudi. Jauh di sebelah barat, kelihatan sebuah titik hitam. Kemudi diputar. Perahu menjurus ke barat, ke arah titik hitam itu. Didahului oleh sabungan kilat, yang disusul oleh gelegar guntur, maka hujan yang tadinya rintik-rintik, kini berubah menjadi hujan lebat yang mendera seluruh perahu. Angin seperti suara ribuan seruling yang ditiup bersama karena derasnya. Laut marah menyabung gelombang, menghempaskan perahu kian kemari. Sementara udara telah berubah laksana malam hari, gelap pekat. Sekali-sekali kilat menyambar menerangi perahu, tapi ini hanya menambah rasa ketakutan orang-orang yang ada di dalam perahu itu. Gulung layar besar, teriak pemimpin perahu. Namun, baru saja perintahnya itu diucapkan, satu angin dahsyat menerpa perahu. Kraakek, tiang layar utama perahu patah. Perahu condong tajam mengikuti arah tumbangnya bagian atas tiang layar. Dalam pada itu, dari samping datang pula satu gelombang yang luar biasa besarnya. Perahu yang tidak berdaya itu pun ditelan bulat-bulat. Di antara deru angin dan deru hujan, di antara sambaran kilat dan di antara menggeledeknya suara guntur, di antara semua itu, maka terdengarlah suara jerit pekik manusia yang mengerikan. Tapi suara jerit pekik itu hanya sebentar saja, karena sedetik kemudian perahu itu telah amblas digulung gelombang. Sewaktu perahu itu muncul kembali, maka keadaannya hanya merupakan hancuran dan kepingan-kepingan papan dan balok-balok belaka, yang tersebar kian kemari, untuk kemudian dipermainkan gelombang lagi secara ganas. Setiap manusia yang ada dalam perahu itu, dengan segala daya yang ada, berusaha menyelamatkan diri. Tapi, apakah daya manusia dalam melawan keganasan alam yang maha dahsyat itu? Pendekar 212 Wiro Sableng bergulat sekuat tenaga untuk keluar dari bencana maut yang mengerikan itu. Dia berusaha berenang mencapai kayu pecahan-pecahan perahu. Namun, mana mungkin berenang dalam gelombang yang menggila seperti itu? Baru saja kepalanya muncul, telah disapu kembali oleh air laut. Wiro mulai megap-megap kehabisan napas, sewaktu dia melihat sebuah papan besar, kira-kira 12 tombak, di hadapannya. Dengan sisa-sisa tenaga yang terakhir, pemuda ini berusaha berenang mencapai benda itu. Baru saja satu tombak, sebuah gelombang mendera tubuhnya. Pendekar itu amblas lagi masuk ke dalam laut. Sewaktu kepalanya muncul lagi,
papan besar tadi telah lenyap. Celaka, tamatlah riwayatku, kata pendekar 212 dalam hati. Baru saja dia mengeluh begitu, sebuah gelombang datang dengan ganas dari muka. Dia menyelam dengan cepat untuk menghindarkan pukulan gelombang. Namun, tetap saja tubuhnya diterpa sampai puluhan tombak, membuat pemandangannya menjadi gelap. Ketika dia memunculkan kepalanya kembali di permukaan air laut, dalam keadaan setengah hidup setengah mati, sesuatu melanda keningnya dengan keras. Kulit keningnya robek dan mengucurkan darah. Wiro tak tahu benda apa yang telah menghajar keningnya itu, karena dia tak bisa membuka kedua matanya. Namun demikian, otaknya masih terang untuk berpikir. Apapun benda itu, mungkin bisa dipakai untuk menyelamatkan jiwanya. Maka, dalam mata terpejam dan muka berlumuran darah, dengan membabi buta Wiro Sableng gerakkan tangannya untuk menangkap benda itu. Pertama kali, dia cuma menangkap angin. Yang kedua kali, dia cuma menamparkan air laut di sampingnya. Ketiga kalinya juga tak berhasil apa-apa. Namun, kali yang keempat, baru dia berhasil menangkap benda itu dan dipegangnya erat-erat. Beberapa saat kemudian, ketika kedua matanya sudah bisa dibuka, ternyata benda itu adalah sebuah balok pendek yang terpaku pada sepotong papan yang lumayan besarnya. Wiro Sableng bersyukur. Dengan benda itu, dia bisa mempertahankan diri agar tidak tenggelam, untuk kemudian berusaha berenang mencari daratan. Belum lama pemuda ini berpegang pada papan itu, terombang-ambing dipermainkan ombak, satu benda meluncur di hadapannya, sebentar timbul sebentar tenggelam. Ketika diperhatikan, ternyata tubuh seorang anak kecil. Wiro tahu betul anak kecil itu adalah anak laki-laki yang dibawa oleh seorang penumpang perahu. Ditangkapnya tangannya. Sewaktu diperiksa, ternyata anak itu dalam keadaan pingsan, perutnya gembung. Wiro Sableng menyadari bahwa papan yang didapatnya tidak cukup besar untuk menolong mereka berdua sekaligus. Berarti, kalau dia mau selamat terus, dia mesti meninggalkan anak kecil itu. Pertentangan terjadi di lubuk hati pendekar 212. Akhirnya, pemuda itu membuka bajunya. Dengan baju itu, diikatnya anak yang pingsan pada papan, lalu didorongnya ke tempat yang agak tenang. Mudah-mudahan kau selamat, anak, kata Wiro dalam hati. Dia memandang berkeliling, tak sepotong papan atau balok pun yang kelihatan. Laut yang tadi menggila, kini mulai tenang sedikit. Wiro mengeluh dalam hati. Rupanya sudah ditakdirkan bahwa dia harus mati hari itu, di tengah lautan. Berdiri bulu kuduknya, inilah untuk pertama kalinya dia merasa ngeri menghadapi kematiannya sendiri. Ingin dia memekik, berteriak setinggi langit. Namun, siapa yang akan mendengar? Siapa yang akan menolongnya? Lagi pula, mulutnya serasa terkancing. Dicobanya berenang, namun, kekuatannya sudah sampai ke batas terakhir. Kaki dan tangannya kaku, tak sanggup digerakkan lagi. Sedikit demi sedikit, perlahan-lahan tetapi pasti, tubuhnya mulai tenggelam. Sebelum kepalanya lenyap di telan air laut, pemuda ini merasa seperti melihat sesuatu jauh di hadapannya, meluncur di atas air laut menuju ke arahnya. Dia tak tahu benda apa itu. Kelihatannya seorang manusia berjubah putih, tapi mungkin juga malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Pada detik dia menyebut nama Tuhan dan memanggil nama gurunya, pada detik itu pula tubuh pendekar 212 lenyap keseluruhannya dari permukaan air laut. Si muka angker, ketika dia siuman, tubuhnya terasa panas. Kepalanya berdenyut sakit, matanya berat sekali untuk dapat dibuka. Di manakah aku sekarang? Apakah sudah berada di alam akhirat? Berada di neraka? Wiro Sableng membuka kedua matanya dengan perlahan. Yang pertama sekali dilihatnya ialah atap rumbia. Dia berusaha memutar bola matanya dan memandang berkeliling. Sesungguhnya, sudah mati atau masih hidup aku ini? Pikir Wiro. Ingatannya merayap pada saat dia berada di atas perahu tengah menyeberangi Selat Sunda, meninggalkan Pulau Jawa menuju ke Pulau Andalas. Kemudian, datang angin topan dan hujan lebat. Perahunya amblas ditelan gelombang. Lalu, setelah mengikatkan seorang anak laki-laki pada sebuah papan, tubuhnya tenggelam di dalam laut, dan tak tahu apa-apa lagi. Tapi kini dilihatnya atap rumbia itu, dilihatnya dinding kayu, dilihatnya isi pondok kecil itu, bermimpikah dia? Digigitnya bibirnya, terasa sakit. Tidak, dia tidak bermimpi. Tapi sukar untuk bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya saat itu. Untuk memastikan, dicobanya bangun dan duduk di tepi balai-balai kayu di mana dia terbaring. Tapi tubuhnya yang lemah tiada berdaya itu terhempas kembali ke atas balai-balai. Wiro mengeluh kesakitan, dan dia pingsan lagi. Kedua kali dia sadarkan diri,
Hawa panas dari demam yang menyerangnya telah berkurang. Tapi tubuhnya masih lemas, tenggorokannya kering dan sendat. Lapat-lapat didengarnya suara anak kecil. Tapi mungkin itu cuma desau angin yang meniup telinganya. Rasa haus menyerang tenggorokannya. Tapi kepada siapa dia minta air, sedang untuk mengeluarkan suara pun dia tiada sanggup. Didengarnya suara berkeretekan di belakang kepalanya. Dia tak bisa berpaling. Dia tak tahu suara apa itu. Namun kemudian, seorang laki-laki tua berpakaian putih, tahu-tahu sudah berdiri di samping balai-balai. Rambutnya jarang sekali, hingga kulit kepalanya kelihatan jelas. Orang tua ini memelihara kumis dan janggut. Baik rambut maupun kumis serta janggutnya, seluruhnya berwarna putih. Yang membuat Wiro jadi menahan napas ialah sewaktu menyaksikan keangkeran muka orang tua tak dikenal ini. Manusia ini berpipi dan bermata yang sangat lebar dan cekung. Mukanya tiada beda dengan tengkorak, karena tiada berdaging. Hanya selembar kulit pucat saja yang menutupi parasnya. Hidungnya kecil, panjang dan bengkok, seperti paruh burung kakak tua. Dia tersenyum, tapi senyumnya ini justru lebih menambah keangkeran pada parasnya. Diam-diam Wiro Sableng merasa bulu kuduknya berdiri. Manusia atau setankah yang berdiri di hadapannya itu? Kalau manusia, tak pernah dia menyaksikan yang seseram ini tampangnya. Si orang tua mengedipkan matanya yang lebar luar biasa dan menyeringai. Sudah sadar? Hah, bentaknya menggeledek. Wiro terkejut. Dirasakannya balai-balai di mana dia terbaring bergetar hebat, dan pondok itu mengeluarkan suara berkereketan. 4 hari 4 malam mendengkur terus-terusan. Enak betul. Orang tua bermuka angker itu berkata lagi. Wiro membuka mulut hendak berkata, tapi tak sedikit suara pun yang sanggup dikeluarkannya. Dalam kengerian melihat orang tua itu, dia masih terus berpikir siapa adanya manusia ini. Dilihatnya timbul kepastian bahwa orang tua itu adalah orang yang telah menyelamatkan jiwanya. Tapi setelah menolong, mengapa sikapnya demikian keras serta menunjukkan hati jahat? Apa yang kau pikirkan? Tiba-tiba orang tua itu membentak lagi. Balai-balai serta pondok kembali bergetar. Hebat sekali tenaga dalam orang tua ini. Wiro buka lagi mulutnya. Kali ini dia bisa bersuara, meskipun perlahan, air. Apa? Air? Desis Wiro. Air? Kau minta air? Kau kira aku ini pelayanmu kah? Sialan betul. Kedua mata si orang kelihatan tambah lebar. Wiro terkesiap mendengar jawaban orang tua bertampang angker itu. Diam-diam dia menggerutu dalam hati. Dicobanya meminta air kembali. Dan kembali si orang tua mendampratnya. Tiba-tiba seorang anak kecil masuk ke dalam pondok itu. Ah, anakku, kata si orang tua seraya mendukung anak yang baru masuk. Wiro terkejut. Anak yang dalam dukungan orang tua itu bukan lain daripada anak kecil yang tempo hari ditolongnya di tengah laut sewaktu badai mengamuk. Semakin jelas bahwa orang tua itulah yang telah menolongnya, dan juga menolong anak laki-laki itu. Tapi mengapa sikapnya demikian aneh dan galak? Anakku, apakah kau dengar si tukang tidur ini minta air? Gila betul dia, disangkanya bapakmu ini budaknya. Abis berkata begitu, si orang tua tertawa gelak-gelak. Tiba-tiba, dia hentikan tawanya dan membentak si anak. Hai, kau dengar apa tidak? Dibentak keras begitu, si anak berumur 2 tahun menangis, dan meluncur turun dari dukungan si orang tua, lalu meninggalkan tempat itu. Si orang tua kembali tertawa gelak-gelak. Orang gila, katanya kemudian pada Wiro. Kalau kau mau minum, itu di atas meja ada kendi berisi air. Ambil sendiri, aku bukan pelayanmu, bukan budak, bukan kacung. Lalu dia keluar dari pondok. Edan, desis Wiro. Apa? Kau memakiku Edan? Kau yang Edan? Tiba-tiba si orang tua bertampang angker masuk kembali. Meskipun cuma mendesis, tapi ucapan Wiro tadi telah didengarnya. Braakek, orang tua aneh itu tendang kaki balai-balai yang ditiduri Wiro Sableng. Tak ampun lagi, balai-balai itu roboh, dan Wiro terguling ke lantai, lalu pingsan lagi. Si orang tua tertawa gelak-gelak, lalu mendengus, dan tinggalkan pondok itu. Duel balok dan benang. Pagi itu, Wiro merasakan badannya berangsur baik dan segar. Sesudah duduk bersila mengatur jalan napas serta darah, dan mengalirkan tenaga dalamnya ke bagian-bagian tubuh yang perlu, maka dia turun dari balai-balai. Di atas meja reyot di sudut pondok, ada sebuah kendi berisi air putih. Diteguknya air ini beberapa kali. Terasa dingin dan segar. Dengan air itu juga dicucinya mukanya. Kemudian, sewaktu melihat sepiring ubi rebus di atas meja, tanpa pikir lagi Wiro segera menyambarnya. Mendadak, di luar didengarnya suara si orang tua. Ah,
Salah, salah. Kaki kananmu majukan lagi. Nah. Itu tangan kananmu mesti begini. Bagus. Sekarang coba memukul ke muka. Ah, salah. Salah. Dasar bocah geblek. Sedang mengapa orang tua itu? Pikir Wiro Sableng. Dia bergerak ke pintu pondok. Langkahnya berat dan pemandangannya berkunang waktu dibawa berjalan itu. Di pintu pondok, dia berdiri dengan bersandar dan memandang ke halaman. Orang tua berwajah angker itu dilihatnya tengah berjongkok di hadapan anak laki-laki yang berumur 2 tahun. Dari gerak-gerik dan apa-apa yang dikatakannya, nyatalah bahwa dia tengah mengajarkan ilmu pukulan tangan kosong pada anak itu. Wiro Sableng tertawa geli. Mana mungkin anak sekecil itu diajar ilmu silat, langsung disuruh memukul? Dan si anak sendiri kelihatannya tidak senang dipaksa-paksa seperti itu. Kelihatan dia menggeleng-gelengkan kepala. Apa? Bentak si orang tua. Kau tak mau diajar silat? Bocah geblek, kalau besar kau mau jadi apa? Mau jadi laki-laki banci pengecut? Si anak menangis. Dan Wiro bukan cuma sekali itu mendengar anak itu menangis. Sebaliknya, melihat anak tersebut menangis, si orang tua menjadi marah dan memaki-maki. Tapi kemudian, dia sendiri ikut-ikutan nangis. Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Aneh sekali orang tua ini, katanya dalam hati. Mungkin otaknya kurang waras, tapi agaknya kepandaiannya tinggi sekali. Dan Wiro lantas ingat pada gurunya, yaitu Eyang Sinto Gendeng. Sifatnya hampir sama dengan orang tua ini. Bocah tolol, kalau kau tak mau belajar silat, pergilah sana main-main. Nanti kalau ada yang mengatakan kau laki-laki pengecut, jangan salahkan aku. Abis berkata demikian, si orang tua pukul-pukul keningnya sendiri sambil membalikkan badan dan melangkah ke pondok. Mendadak, dia hentikan langkahnya dan memandang mendelik ke pintu pondok. Orang edan, siapa yang suruh kau bangun dan berdiri di situ? Bentak si orang tua begitu melihat Wiro Sableng. Dia marah sekali dan banting-banting kedua kakinya di tanah. Dan bukan main terkejutnya Wiro Sableng, sewaktu melihat bagaimana tanah yang kena bantingan kaki orang tua itu amblas sampai setengah jengkal. Tiba-tiba Wiro ingat bahwa siapapun orang tua bertampang angker itu, dia adalah orang yang telah menyelamatkan jiwanya. Maka dengan segera, pendekar 212 menjura dalam-dalam. Betul-betul kau sudah gila, sentak si orang tua. Apa-apaan menjura segala? Orang tua, aku berhutang nyawa padamu, juga berhutang budi. Aku, hutang nyawa, hutang budi? Kau gila, bukankah kau yang telah menolongku sewaktu perahu yang kutumpangi tenggelam di lautan? Kemudian merawatku di sini, orang tua itu urut-urut keningnya. Mimiknya seperti seorang yang tengah berpikir-pikir atau mengingat-ingat. Tidak, katanya kemudian dengan keras. Aku tak pernah menolong orang gila macam kau. Meski Wiro menjadi gusar karena dimaki orang gila, namun dia bertanya juga, lantas bagaimana aku bisa berada di tempatmu ini? Mana aku tahu, tanya dirimu sendiri, menyahuti orang tua bertampang angker. Meski kau tak mau mengakui terus terang, tapi aku yakin bahwa engkaulah yang telah menyelamatkan diriku, juga anak kecil tadi. Aku mengucapkan terima kasih. Di lain waktu, kuharap akan bisa membalas hutang jiwa dan budi kebaikan itu. Sudilah kau memberitahukan namamu, orang tua. Buat apa? Agar dapat kuingat selama hidupku, jawab Wiro pula. Hanya sekadar diingat, tukas orang tua itu. Wiro tak tahu harus berkata apa. Orang tua itu kemudian dilihatnya duduk di bawah sebuah pohon kelapa dan bernyanyi. Wiro tak tahu apa yang dinyanyikannya, bahasanya sama sekali tidak dimengerti. Bahkan suara menyanyinya itu tak ubahnya seperti suara orang mengigau. Tiba-tiba orang tua itu hentikan nyanyiannya, dan pukulkan tangan kanan ke atas pohon kelapa. Terdengar suara berkeresek, lalu suara benda meluncur. Ternyata pukulan tadi telah menjatuhkan sebuah kelapa muda. 2 tombak lagi kelapa itu akan jatuh menimpa tubuh si orang tua. Tiba-tiba, orang tua ini ambil sebutir kerikil, dan melemparkannya ke arah kelapa yang melayang turun. Buah kelapa itu berlubang, dan dari lubang itu memancurlah airnya. Si orang tua buka mulutnya. Air kelapa memancur masuk ke mulut orang tua, sampai akhirnya habis. Wiro sampai ternganga dan melotot melihat hal ini. Luar biasa hebatnya apa yang disaksikannya itu. Gurunya sendiri belum tentu sanggup berbuat seperti itu. Dan sementara itu, buah kelapa yang airnya sudah habis itu terkatung-katung di udara, seperti ada tangan yang tak terlihat memegangnya. Orang tua itu gerakkan tangan kanannya. Wut! Kelapa itu tiba-tiba sekali melesat ke arah pintu pondok dalam kecepatan yang luar biasa. Wiro melompat ke samping. Tubuhnya hampir tersungkur karena masih lemah.
dan di dalam pondok, didengarnya suara pecah berantakan. Buah kelapa telah menghantam kendi air, terus membobolkan dinding pondok. Wiro memaki dalam hati habis-habisan. Sebaliknya, orang tua itu malah tertawa gelak-gelak sampai keluar air mata. Orang gila, kemari kau, orang tua itu memanggil Wiro. Dia melototkan mata sewaktu Wiro dilihatnya tak bergerak di tempatnya. Sebaliknya, Wiro juga memandang tak berkedip pada orang tua itu. Maka menggeramlah si tampang angker ini. Bah, kau berani menantangku? Hah? Dari balik pakaiannya, orang tua ini mengambil sesuatu. Saking cepatnya, Wiro tak mengetahui benda apa itu, dan tiba-tiba benda itu sudah dilemparkan ke arahnya. Untuk kedua kalinya, pendekar 212 dipaksa melompat dalam keadaan tubuh lemah demikian rupa. Kali ini, dia tak sanggup lagi mengimbangi dirinya. Meski benda yang dilemparkan itu lewat di atas kepalanya, namun tubuhnya tersungkur di tanah, dan keningnya yang baru saja sembuh lukanya, kini berdarah kembali. Pendekar 212 kaget sekali, karena sewaktu dia berpaling, ternyata benda yang dilemparkan orang tua tadi adalah senjata miliknya sendiri, yaitu kapak maut naga geni 212. Pantas saja anginnya membuat tubuhnya laksana dilanda badai. Senjata itu menancap di tiang pondok sebelah kiri. Sambil menyeka darah yang mengalir turun ke dekat alisnya, Wiro berdiri. Dia melangkah untuk mengambil kapak naga geni, tapi baru saja tangan kanannya diulurkan, dari samping datang serangkum angin halus. Ketika dia berpaling, dilihatnya sebuah benang aneh berwarna putih dan berkilauan melayang ke arah tangannya. Wiro cepat-cepat tarik tangan kanannya, tapi terlambat. Benang putih itu telah melibat lengannya. Si orang tua tertawa gelak-gelak. Sekali dia menyentakkan benang tersebut, maka Wiro tertarik keras ke arahnya. Wiro merasakan tangannya seperti mau copot. Dia memaki lagi. Kalau saja tidak mengingat bahwa orang tua itu telah menyelamatkan jiwanya, maulah dia mengirimkan sebuah serangan, biar si orang tua tahu rasa. Hahaha, orang gila macam begini yang hendak membangkang kepadaku, ejek orang tua itu begitu Wiro sampai di hadapannya. Wiro coba lepaskan lipatan benang, tapi sukar sekali. Orang gila, siapa namamu? Orang tua, kuharap kau jangan panggil aku orang gila terus-terusan, kata Wiro dengan kesal. Ah, kau memang gila, tukas si muka angker. Ayo, katakan siapa namamu? Wiro, sahut pendekar 212, meskipun dengan hati agak gusar. Wiro apa? Bertanya lagi si muka angker. Pendekar 212 katupkan rahang rapat-rapat menahan kesal. Hai, apa kau tuli? Wiro apa? Wiro Sableng, menyahuti juga pemuda itu akhirnya. Wiro Sableng, nah, itu buktinya kau memang orang gila. Kalau bukan orang gila, mana ada manusia yang memakai nama Sableng? Sableng sama saja artinya dengan edan alias gila. Tapi itu bukan mauku memakai nama demikian. Aku tahu, orang tuamu yang memberikan nama itu padamu. Bukan, tapi guruku, potong Wiro Sableng. Ah, kalau begitu berarti gurumu juga Sableng alias keblinger. Marahlah pendekar 212. Dia melangkah ke hadapan si muka angker dan menghardik, orang tua, jangan hina guruku.